Kalau Elohim, sembahan Bani Israel dan Bani Ismail itu beda. Jadi sembahan kalian itu beda. Cuman supaya menutupi sembahan kalian, kalian mengambil kitabnya Yahudi, lalu menempelkan dengan surat-surat orang-orang Roma Yunani. Ini cuma alat doang untuk menutupi sembahan kalian. Sekali lagi ya Bang Yoma, kita kan hanya, maksud saya hanya perbedaan pemahaman begitu Bang Yoma ya. Bukan perbedaan pemahaman, memang beda oknum Tuhan Anda dengan orang Yahudi. Hakikatnya yang beda, Abang. Di sana dikatakan, kalau bangsa Yahudi kan dikatakan ehad gitu kan Bang Yoma. Apa pengertian ehad Bang? Ehad itu satu tunggal. Sedangkan dewa-dewa kalian itu rame banyak. Contoh Filipi Wahyu 5 nomor 6. Itu sembahan kalian tuh. Binatang bertanduk 7, bermata 7 yang turun ke bumi. Itu sembahan, saudara. Kalau menurut Bang Yoma, doa orang Katolik atau Kristen yang khususnya Trinitas itu bagaimana? Ya doa yang sering kalian banyak, doa Bapa kami itulah yang kalian sering. Bukan maksud saya awal sebelum doa kita harus mengucap apa itu? Puji syukur kan? Bukan. Ya mana saya tahu, itu bukan agama saya. Kok jadinya saya yang diinterogasi? Anda jelaskan agama Anda yang nyembah kepada dewa-dewa. Oleh karena itu, mengapa saya berbeda dengan Bang Yoma? Kang Bang Yoma mengatakan dewa-dewa. Yang memang dewa-dewa awal doa orang yang Trinitas itu dalam nama Bapa itu kebado, Putra itu perut, Roh Kudus pundak kiri dan kanan. Itu orang Yahudi apa? Gitu enggak? Orang Yahudi gitu enggak? Itu kan saya dikatakan kami orang Katolik. Yahudi kan iya, makanya Katolik itu beda Tuhannya dengan orang Yahudi. Yang dimaksud orang Yahudi Katolik atau orang yang beragama Yahudi? Orang Yahudi Bani Israel keturunan daripada Nabi kami, Nabi Abraham. Itu tidak beragama Katolik. Katolik itu agama asing di luar daripada keturunan Abraham. Sekarang begini Bang, siapa keturunan Abraham yang mengajarkan agama Katolik itu? Kan sudah saya katakan tadi, kalau Katolik itu kan adanya pada abad kedua. Nah, nggak ada yang ngajarin, nggak ada dari kan keturunan, tidak ada dari keturunan Nabi Ibrahim, Abraham yang mengajarkan agama Katolik itu nggak ada. Itu agama kekaisaran, agama penguasa kala itu. Penguasa yang menggantikan sembahan-sembahan mereka. Contoh, ketika Paulus di Athena, Bang, sabar dulu. Ketika Paulus di Athena, Paulus ini kemudian mengajarkan orang-orang Athena untuk menyembah dewa-dewa mereka dalam nama Yesus. Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 22, 23. Anda baca di situ. Kalau pemahaman kalau pemahaman Bang Yoma, Konstantinus itu kan atau di apa ya namanya, di konten saya lupa ya, itu kan pada abad ketiga ya, itu baru muncul. Memang kekristenan itu baru berjaya setelah ada kerajaan itu ya, Konstantinus kalau tidak salah. Padahal sebelum Konstantinus itu Paulus sudah ada keberapa Bang pengertian Bang Yoma? Enggak usah terlalu mundur Bang. Sama Yesus aja. Supaya tahu, sama Yesus aja. Ada yang disebut Gubernur Pilatus, orang Romawi. Pertanyaan saya, apakah Gubernur Pilatus di zaman Yesus menyembah Elohim, Tuhannya Yahudi? Betul. Karena begini Bang Yoma, itu ada kaitannya. Ada kaitannya. Gubernur Pilatus apakah menyembah Tuhannya Yesus, Tuhan yang disembah oleh Yesus, yang mereka sebut Hashem? Kan saya mengatakan bahwa bangsa Roma, Konstantinus baru muncul, baru jaya Katolik itu di situ. Di dalam Pilatusnya yang saya tanyakan, Pilatusnya apakah menyembah di sinagogi? Karena munculnya baru abad ketiga, Konstantinus orang Roma itu, oleh karena otomatis pada saat Yesus dia tidak menyembah ya, otomatis. Karena
baru jaya kekatolikan atau kekristenan itu pada abad ketiga setelah ada kerajaan Konstantinus itu. Oke, pertanyaan saya. Sebentar. Padahal sebelum Konstantinus itu kan sudah ada 18 paus sejak Petrus itu dalam catatan di Vatikan seperti itu begitu. Oke. Sebelum paus pertama, apakah orang Roma sudah punya kepercayaan? Sebelum paus pertama. Sebelum paus pertama, ya barangkali sudah ya. Kok barangkali sudah? Apa nama kepercayaan mereka? Apa sembahan mereka? Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Apa sembahan mereka? Apa sembahan mereka orang-orang Roma ini? Sebelum ada agama Katolik. Kan Roma itu baru muncul di abad ketiga kan, Bang? Iya, nenek moyang mereka, maksud saya orang-orang mereka ini kan sudah ada. Herodes sudah ada. Mereka kan sudah punya kepercayaan, sudah ada keyakinan mereka. Sembahan mereka itu dewa-dewa. Itu sudah mereka sembah dari sejak dulu. Makanya disebut oleh Bani Israel, mereka adalah penyembah agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Ya, makanya Tuhan Elohim selalu mengatakan ilah-ilah lain. Ya, saya kan mengatakan tadi, Bang Yuma kan mengatakan itu datangnya dari setelah ada pemerintahan Roma itu. Padahal pemerintahan Roma pada saat itu yang baru percaya ada Konstantinus itu, sehingga diadakan konsili pertama pada saat kerajaan itu. Maka diputuskanlah Yesus menjadi Tuhan, dewa bagi mereka. Ya, padahal sebelum itu dalam catatan Vatikan sudah ada 18 paus. Yang paus pertama Petrus ditunjuk oleh Gusti Yesus di dalam prakarya itu. Itu. Paus pertama Petrus. Iya, namanya Petrus, tapi bukan orangnya, beda. Sekarang ketika saudara mengatakan bahwa paus pertama, apakah paus pertama ini mengajarkan menyembah kepada Elohim, Tuhan Yahudi? Paus pertama otomatis ya, Bang. Kalau kami kan Trinitas ya, Bang, sehingga tetap kalau Trinitas itu bukan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi bukan Trinitas, Pak. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Tidak ada Trinitas di Tuhannya Yahudi. Berarti yang Anda maksud itu mungkin Trimurti. Jangan-jangan Trimurti kali, dewanya orang India mungkin. Sekali lagi, apa yang diucapkan Bang Yuma itu harus dikonsilikan karena ada otoritas tertinggi. Kebenarannya apa yang disampaikan Bang Yuma itu harus didiskusikan. Silakan konsili lagi. Ya, karena Bang Yuma berpendapat bahwa nabi-nabi palsu itu adalah semua perjanjian yang baru memasukkan pengajaran baru di sini. Itu pengajaran palsu. Nabi betul palsu. Sekali. Atau pengajar palsu tidak apa-apa. Ya, memang itu fakta. Yang memasukkan ajaran baru di kitabnya Yahudi kan kalian, bukan siapa-siapa, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Islam, tapi kalian Katolik yang memasukkan pengajaran baru di kitabnya orang. Betul, tetapi kan perlu dipahami mengapa dalam perjanjian lama itu Taurat, dalam perjanjian baru adalah kabar baik. Itu juga perlu dipahami secara teologi. Sekarang dari mana polanya kitabnya Yahudi bisa masuk di agama Katolik? Bukan ke Katolik ya, Bang, karena awal mula kan kita hanya menuruti apa yang menjadi perintah Gusti Yesus lewat para murid itu setelah Anda membaca kitab yang sudah masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi, perjanjian baru. Yang saya tanya, di mana dasar pijakannya kitab ini bisa masuk ke dalam agama di luar Yahudi? Saya tadi kan sudah mengatakan kalau Bang Yuma memahami itu adalah rumusan dari para bapak-bapak gereja. Nah, itu jawabannya. Berarti bukan dari Yahudi, bukan dari Tuhan Elohim, tetapi orang-orang Yahudi mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Ya, Bang Yuma. Kalian mengambil terjemahan kitabnya orang agama lain, kan gitu. Bang Yuma tahu tidak mengapa perjanjian lama, perjanjian baru dijadikan satu? Mengapa itu? Ya, untuk memberikan legalitas dewa-dewanya Roma.
mengapa Bang Yuma tetap kekeh dasarnya apa bahwa itu dewa-dewa dari Roma? Padahal karena Tuhannya Yahudi tidak pernah jadi manusia, tidak pernah jadi Yesus. Yesus mengajarkan dirinya utusan dari Tuhannya Yahudi, bukan Tuhannya Yahudi yang menjadi manusia nembus dosa. Itu kan ajaran kalian, dewa Molok itu, dewa Molok. Mempersembahkan anak manusia kepada dewa, itu kan ajaran dewa Molok. Ya, mengapa Bang Yuma mengatakan ajaran kami adalah dewa Molok? Mengapa? Dasarnya apa? Dasarnya Ulangan 18 nomor 21, Tuhan marah kalau ada yang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Tuhan tidak mau darah manusia. Bukankah itu perjanjian lama? Ya iya, makanya kitabnya orang Yahudi jangan dinodai dengan ini, jangan dinodai. Ini kitabnya orang Yahudi harus murni tauhid. Jangan kau masukkan ajaran ini. Ini bahaya, ini membinasakan, ini ajaran sesuai dengan 2 Petrus 2. Iya, itu kan, itu sekali lagi kita kan perlu pendapat umum ya, bukan pendapat jadi pendapat umum. Ini pendapat ini, Bang. Ini pendapat ini yang kita pakai. Betul. Bukan Itu kan juga bukan pendapat umum. Pendapat ini dong. Pendapat Yesus dong yang kita pakai. Sekali lagi itu kan sudah dirumuskan, sudah dikumpulkan, sudah dipilah-pilah oleh bapak-bapak gereja. Nggak ada urusan kita dengan bapak-bapak gereja, nggak ada urusan. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, mereka bukan orang Yahudi, mereka bukan rabi-rabi. Nggak ada urusan. Bapak-bapak gereja mula-mula itu adalah penyembah dewa-dewa. Iya silakan. Iya dong. Iya begini, kalau mereka bapak-bapak gereja mula-mula itu bukan penyembah dewa-dewa, mereka ibadahnya di sinagoge, Bang. Di sinagoge tidak makan babi, mereka bersunat, ibadahnya sabat bukan mingguan. Iya. Ya, karena ini Bang, karena memahami apa yang tertulis di beda begitu ya Bang Yuma. Sekali lagi di sini tidak mengajarkan Katolik, di sini tidak mengajarkan gereja, di sini tidak mengajarkan makan babi, tidak bersunat, Natalan, tidak ada di sini. Iya, oleh karena itu kami imannya lagi ya Pak, itu kan ada 3 Katolik itu, kemudian tradisi, dan kemudian itu derita saudara, kita hormati itu. Saya tanya satu. Sayangnya Elohim tidak pernah mengajarkan itu. Saya tanya satu, menyinggung Islam. Sebenarnya saya tidak mau menyinggung Islam ya Bang Yuma. Ya, Islam tidak ada ngambil kitabnya orang, Bang. Bukan, saya tanya satu aja. Islam tidak masuk ke sini. Nanti dulu, saya tidak akan menanyakan itu. Kalau iman Islam itu dasarnya dari mana saja Bang? Al-Quran. Ada 5 kan? Apa saja itu dasar iman? Dasar iman Islam. Yes. Apa saja itu? Di antaranya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Yang benar Bang, Iya dong. Beriman kepada Allah, beriman kepada iman malaikat. pada Allah, terus. Apa? Sebut aja apa yang Anda ingin jual. Saya kan tanya. Iya, sebut aja apa yang Anda ingin sampaikan. Apa itu? Saya kan tanya, iman Islam itu kan ada 5. Ya, di antaranya beriman kepada kitab-kitab. Ya, terus apalagi yang Anda tahu? Ya, saya tidak tahu. Ya udah, nggak usah tanya kalau kau nggak tahu. Nah, ini begini Bang Yuma. Kalau Katolik kan ada 3. Nyata tadi kami tetap mengimani 3 ini Bang. Kalau Islam kan mengimani 5 iman Islam itu. Nggak ada hubungannya, Abang. Nggak ada hubungannya. Ya. Sekarang begini. Kalau Anda mengatakan tentang Katolik dan Islam ada Nabi Muhammad. Katolik ada siapa? Nah, kena kan? Saya tidak Katolik mau, ada siapa? Saya tidak mau akan membedakan antara Islam ya. Sekali lagi satu tadi. Kalau rukun iman kami itu, iman kami berlandaskan kepada Nabi Muhammad sebagai yang mengajarkan tersebut. Nah sekarang kalau Katolik siapa yang ngajarin kalian? Tadi kan sudah diceritakan kan, ada bapak gereja kan? Bapak gereja. Ada Yohanes, ada Matius, ada Markus, ada para nabi begitu kan. Ini siapa semua nabi yang ada.
Dalam Bible itu kan ada Yesaya, ada Yeremia, ada masuk itu ambil kan. kitabnya orang Yahudi. Nah, begini Bang Yoma, mengapa Kenapa nggak punya kitab sendiri? Kan tadi saya katakan yang kitab Yahudi adalah perjanjian lama. Iya, kenapa ngambil kitabnya agama Yahudi? Perkembangan istilah Katolik menurut pandangan Islam secara historis dan diakui dalam diskursus Islam. Istilah Katolik berasal dari bahasa Yunani Katolikos, yang berarti universal atau umum. Istilah ini baru mulai digunakan secara luas untuk merujuk pada institusi gereja sekitar awal abad kedua Masehi, jauh setelah masa Nabi Isa alaihi salam. Bagi umat Muslim, ini menunjukkan bahwa Katolik adalah identitas organisasi atau denominasi yang muncul belakangan akibat proses sejarah dan politik manusia, bukan istilah wahyu yang ada di dalam Injil asli. Karena itu perjanjian lama dari sang sumber, sang bapak tadi loh. Yang tadi pada mulanya Kalian kan tidak menyembah Tuhannya Yahudi, kok lucu ya? supaya nyambung ya. Ya, Anda mengambil kitabnya Yahudi, tapi yang Anda sembah beda dari yang punya kitab. Ya, begini Bang Bima, karena mengapa kami mengimani bahwa apa yang disampaikan di Yahudi itu ada sebuah kisah yang nyata dari pada mulanya tadi. Itu kami mengimani Bang, sehingga tetap ditulis, tetapi karena datang setelah Nabi terakhir Yohanes adalah sang penyelamat, yaitu Gusti Yesus, maka perjanjian baru itu mengisahkan kabar baik tentang Yesus. Sehingga tetap ada kaitannya perjanjian lama itu. Nggak ada. Kalau kalian ngambil secara tidak sah itu tidak ada kaitannya Bang. Ya. Secara tidak sah diambil kitabnya orang, berarti Anda membuat konsep yang Anda cocok-cocokkan dengan kitabnya agama Yahudi yang pada prinsipnya tak ada hubungannya, sembahannya berbeda, agamanya berbeda, rumah ibadahnya berbeda, hari rayanya berbeda, intinya tak ada sama sekali. Inilah yang dimaksud 2 Petrus 2 tadi. Memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ya, itu sekali lagi perbedaan pemahaman ya Bang. Karena perjanjian lama itu memang seperti itu. Kemudian perjanjian baru itu setelah kabar baik itu ada. Sehingga kabar baik tentang Injil itu loh Bang. Injil kan kabar baik, Evangelius itu kan kabar baik. Bukan Injil, Evangelion itu kan kabar baik. Sehingga itu iman ya Bang. Sekali lagi kabar baiknya tentang kemerdekaan tidak menjadi hamba dosa lagi. Karena ini memang apakah kitab ini mengikat orang-orang Roma, kitab ini? Ya jangan kok mengatakan Roma itu apa dasarnya Bang? Ya Roma, apalagi kalau bukan Katolik. Apakah kitab ini Bang mengikat orang-orang Romawi? Tidak hanya Romawi kan Bang? Itu kan umum, tadi Katolik itu kan umum kan? Iya, apakah kitab ini mengikat orang Katolik? Katolik itu umum, maka itu ada kaitannya dengan apa yang diajarkan oleh sang sumber melalui sang logos. Di mana sang sumber mengajar tentang orang-orang Katolik di sini di mana? Kan saya tidak mengatur. Begini Bang Yoma, di dalam Yohanes 14 itu kan masih banyak yang aku akan katakan, tetapi itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi, bukan kepada Katolik. Betul. Wah, ini kan di dalam Yohanes kan, Bang. Iya, Yohanes itu adalah wartawan yang mengumpulkan cerita-cerita tentang Yesus dengan keyahudiannya. Betul. Itu yang perlu Anda pahami. Oleh karena itu kan dikatakan di sana tercatat masih banyak. Kemudian mengutus roh kebenaran gitu. Roh kebenarannya makan babi, gitu. Bukan. Jadi apa? Roh kebenarannya tidak sudah. Ya nanti dulu Bang Yoma, jangan memahami yang berbeda dulu ya. Nah, kalau roh kebenaran Pak berkesinambungan dengan ajaran ini,
Namanya roh Betul. kebenaran. Ajaran para nabi itu adalah ajaran yang berasal dari roh kebenaran, tidak mungkin bertentangan. Betul. Oleh karena itu saling mengaitkan antara apa yang disampaikan baik dalam perjanjian lama perjanjian baru. Mengait-ngaitkan kita Karena masih banyak yang belum tersampaikan. Oleh karena itu kita mengimani bahwa Taurat telah kutulis dalam lisanmu, Taurat telah kutaruh dalam loh hatimu, sehingga apa yang menjadi baik buruk itu sudah diketahui di dalam diri kita masing-masing. Karena manusia itu kan dikuasai oleh roh jahat dan roh kebenaran. Nah, roh kebenaran itu adalah roh yang mendampingi kita supaya mengarahkan dari kejahatan menjadi kebaikan. Oleh karena itu Roh Kudus kiri ke kanan. Katolik lucu. Ini yang saya tanya, Bang. Ketika ada perintah di sini, jangan makan babi. Ketika ada perintah di sini, jangan makan babi. Orang-orang Roma pendiri agama Katolik itu apakah termasuk dia yang dilarang? Kan tadi saya mengatakan bahwa dalam selalu kan kalau ditanya selalu begitu. Kenapa ya, Bang? Kenapa tak pernah langsung mau jawab pertanyaan gitu? Karena Bang? Saya kan bertanya, ketika ada perintah Elohim kepada Yahudi jangan makan babi, apakah perintah itu mengikat orang Roma? Itu kan di dalam Taurat kan, Bang? Dalam perjanjian lama ini kitabnya Yahudi. Betul. Oleh karena itu hanya diberlakukan untuk orang Israel begitu yang itu. Nah, yang orang Roma itu makan babi berdosa enggak? Kalau orang Roma itu kan sudah dikonsilikan di dalam Kisah para Rasul 15 itu. Ini Bang, ini kitabnya Yahudi. Ketika ada larangan makan babi, lalu kemudian orang Katolik makan babi, berdosa enggak orang Katoliknya? Kalau orang Katolik kan bukan agama Yahudi kan, Bang? Kalau agama Yahudi pasti dosa itu, tapi kalau Katolik kan Katolik terus khususnya apa fungsinya ini dibatalin untuk Katolik? Ya, maka dari itu karena saking jujurnya, saking bapak-bapak gereja itu akan mempertahankan apa yang disampaikan, oleh karena itu ditampilkan perjanjian lama itu saking jujurnya. Maksudnya gini loh, Bang. Ya. Ini hukum yang ada di dalam dari A sampai Z hanya mengikat orang Yahudi. Betul. Terus kenapa ini dibatalkan untuk orang Romawi? Nah, Bang Yuma kan sering mengatakan bahwa Gusti Yesus itu hanya diutus ke bangsa Israel, begitu kan? Ini kita bahas Taurat, kenapa jadi ke Yesus ya? Ya itu ya sekali lagi karena Katolik ada kaitannya dengan Gusti Yesus kan, kabar baik. Di mana kaitannya Yesus dengan Katolik? Di mana? Nah itu tadi Yohanes 14 tadi loh, karena masih banyak. Orang ini. Supaya yang di bawah mengacu apa yang diucapkan Bang Yuma. Kalau dari masih saya banyak yang ingin aku katakan kepada kamu di situ orang Katolik rupanya, orang Roma. Begini loh, itu ucapan Yesus untuk kaumnya Bani Israel. Ya betul. Terus kenapa orang-orang di luar Bani Israel merasa Ayu? Kenapa? Ini makanya saya kan tadi tanya mengapa Gusti Yesus itu mengatakan hanya diutus ke bangsa Israel, kan tadi saya berkatakan gitu. Ya, karena apa hubungannya coba? Begini, karena pemahaman kami itu yang ke Israel itu, karena Israel itu kan dikatakan apa di dalam apa ya? Itu kan dikatakan orang yang tersesat gitu ya. Kalian yang sesat, bukan Israel yang sesat. Bukan di situ. Mengapa di Israel? Karena Taurat itu kan susah dilakukan oleh bangsa Yahudi. Bukan susah dilakukan. Bangsa Israel suka melanggar perintah Tuhan. Ini tidak susah, nggak ada yang susah di sini. Jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hargai orang tuamu, jangan makan babi.
bersunat, pelihara sahabat. Enggak ada yang susah di sini, enggak ada. Kata siapa ini susah? Lebih susah agama Islam. Ini apa yang susah ini? Enggak ada yang susah di sini. Ulangan 30 nomor 11 Tuhan sendiri mengatakan ini mudah. Kalian aja yang sok-sokan merasa kalian itu yang dikasih buku itu. Padahal kalau orang Kristen, Bang, orang Kristen, orang Katolik dalam hal ini, tidak ada perintah Tuhan yang pernah datang satupun, Tuhannya Yahudi ya. Tidak ada Tuhannya Yahudi pernah memberikan sepotong perintah pun untuk orang-orang di luar Yahudi. Catat itu. Kalian aja yang sibuk bikin sekte baru, agama baru, mengambil kitabnya orang. Kalau begitu, Gusti Yesus itu orang mana, Bang? Orang Ibrani, orang Yehuda. Orang Yahudi. Murid-muridnya orang mana, Bang? Orang Yahudi yang dipesan jangan ke bangsa lain. Kedatangan apa namanya keselamatan itu datang dari mana, Bang? Keselamatan datang dari pencipta langit dan bumi kepada bangsa Israel. Bukan kalau dalam Alkitab. Kalau Alkitab, keselamatan itu dari Yahudi. Ya, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Terus, oleh karena itu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Begitu, Kang. Itu ucapan untuk siapa? Ucapan itu? Iya, yang percaya, Bang. Kalau yang tidak percaya, itu ucapan setiap orang Bani Israel, bukan setiap manusia. Itu setiap orang yang dimaksud di sana, setiap Bani Israel. Alamak. Ya, saya kan mengatakan tadi, keselamatan itu kan datangnya dari bangsa Yahudi. Iya kan, memang mereka yang bangsa pilihan. Tidak pernah mereka, tidak ada di antara mereka yang diperintahkan oleh Tuhan mereka untuk mengajarkan ajaran Elohim kepada bangsa lain. Mana? Mana? Memang ada seperti itu. Tetapi bangsa Yahudi itu mengapa dikatakan bangsa yang sulung, Bang? Ya karena dia yang pertama kan yang ditunjuk oleh Tuhan. Karena makanya kalau ada yang sulung kan mestinya ada yang di bawah sulungnya. Ada ya itulah Islam. Ya, kenapa muncul Katolik di tengah-tengahnya? Katolik ini dari mana? Siapa nabi yang mengajarkan Katolik? Siapa nabi mana? Kan hanya konsili-konsili doang kan Katolik itu, betul? Iya dong. Benar nggak? Katolik itu berdiri di atas konsili kan? Benar nggak? Iya dong. Karena Bang Yuma kan tidak mempercayai atau mengimani adanya paus yang sampai saat ini 267 itu. Ya, siapa yang mengutus paus itu? Siapa yang ngutus? Ya, yang ngutus siapa? Saya tadi kan mengatakan iman Katolik dasarnya ada 3 tadi, magisterium, tradisi, dan Alkitab. Nah itu berarti cuma klaim saja, nggak ada Tuhannya Yahudi mengajarkan atau memberi petunjuk untuk menjadi Katolik, nggak ada. Di sini nggak ada, Yesus tidak ada, kecuali konsili-konsili yang Anda sebutkan tadi. Atau begini, kalau tidak ada, coba Bang, Bapak gereja merumuskan Trinitas, itu dasarnya dalam Alkitab ada enggak? Enggak ada. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada? Enggak ada dasarnya. Kalau Bapa, mengapa Gusti Yesus mengatakan Bapa dan datang sumbernya dari Bapa? Mengapa? Ya, orang-orang Yahudi itu, Anda boleh baca dalam Alkitab. Iya, saya ajarkan. Di dalam kitabnya mereka, Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Itu pertanyaan lama, Bang. Yang baru, Bang. Kalau yang lama masih tetap ya, yang baru, Bang. Yang baru itu kan bukan firman Tuhan, itu kan cuma catatan-catatan wartawan. Betul. Mengapa dikatakan catatan-catatan wartawan? Mengapa? Karena apa? Karena pewarta yang mengumpulkan berita-berita, bukan wahyu. Betul. Yang dikumpulkan tentang beritanya siapa? Tentang Yesus mengajar. Betul. Nah, terus apa masalahnya? Betul. Kalau Yesus itu, kalau menurut Yohanes 1:14 apa itu? Firman Tuhan yang mengatakan, aku hendak
Tunggu dulu, Anda sebagai Katolik harus mendudukkan perkara itu dengan jelas. Kenapa dikatakan firman menjadi manusia? Bukan berarti perkataan jadi manusia, tetapi dia adalah firman berjalan. Bukan buku dia itu, tapi dia adalah buku yang berjalan. Sama kalau di Islam itu sebagai hafiz Quran. Yesus itu hafiz Injil, penghafal Injil. Dia itu Injil berjalan, makanya dikatakan firman berjalan. Apa buktinya? Anda coba lihat di dalam Yohanes 14 nomor 24. Apa yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 12 nomor 49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku kerjakan. Anda baca kemudian Yohanes 4 nomor 34. Pekerjaanku, makananku adalah melakukan pekerjaan yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Bapa. Berarti Yesus itu adalah firman hidup, firman berjalan, firman yang menjadi daging. Ide Tuhan yang menjadi daging. Artinya bahwa Yesus itu adalah wakil Tuhan untuk berkata-kata. Sama seperti kami di Islam penghafal Quran, Yesus itu penghafal firman Tuhan. Beda. Itulah bedanya Bang, karena Yesus atau Logos yang menjadi daging itu utusan, diutus untuk bersuara atau diutus untuk berfirman. Karena kemarin kan sudah kita diskusikan, karena sang sumber itu tidak bisa didengarkan sang sumber. Kemarin sudah didiskusikan. Makanya Yesus itu turun ke bumi untuk menyampaikan kehendak sang Bapa. Ya, oleh karena bukan Bapak yang turun ke bumi jadi daging. Betul, bukan. Kemarin ya bukan. Berarti Yesus itu manusia biasa sama seperti kita yang diberikan kemudian wewenang oleh sang Tuhan untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Makanya disebut firman itu telah menjadi daging. Bukan kemudian mulut Tuhan turun ke bumi jadi daging kemudian dibawa, bukan. Ya, maksud apa? Ya. Karena iman kita beda ya, iman kita kan beda. Justru karena iman kita itu beda. Salah satu di antara iman kita itu yang salah. Makanya saya luruskan gitu loh. Ya, sayangnya Bang Yoma, mohon maaf ini hanya perbedaan pemahaman ya. Saya tetap berpendapat atau tetap berkepribadian berpendapat bahwa kalau ada pendapat yang berbeda, kami tetap mempercayai bahwa adanya otoritas tertinggi, begitu Bang Yuma. Sehingga apa yang dikatakan Bang Yuma, di samping kami membaca ulang apa yang ada dalam Bible itu, apa benar yang dikatakan Bang Yuma itu yang bangkit dari kubur itu benar iblis, itu tetap saya baca ulang, kemudian saya tanya pada ahli-ahli, itu ternyata beda, sehingga kami tetap mempercayai bahwa yang bangkit itu betul-betul anak manusia dan anak ilahi, begitu Bang Yuma. Anak ilahi, maksudnya ilahi beranak gitu. Kemarin kan sudah disebutkan dia itu Logos atau firmannya Allah itu yang menjadi daging kan. Tadi sudah Bang Yuma kan sudah mengatakan. Sampai Anda mengatakan ini ya, saya itu kemarin Bang Yuma kan itu gila saya mengatakan itu yang kemarin. Tetapi Logos sang sumber itu karena tidak bisa berkata kan begitu, kecuali anak yang mendengar gitu. Nah itu makanya seperti dia sama seperti Musa. Kalau apa bedanya Musa dengan Yesus? Kalau Musa itu ciptaan, kalau Yesus itu perantaraan penciptaan. Oh, Yesus bukan ciptaan. Yesus bukan ciptaan. Perantaraan penciptaan, karena Yesus dia bukan ciptaan. Karena dia Logos yang menjadi dagingan. Itu Yesus katanya bukan itu ya, ciptaan. Bang. Yesus bukan Yesus ciptaan. adalah perantaraan penciptaan atau firman Allah itu sendiri. Begitu. Kalau Bang Yuma tadi mengatakan firman yang berjalan, begitu. Mohon maaf ini perbedaan pemahaman ya Bang, sehingga kita perlu ketika Tuhan menciptakan matahari, firman di situ apa? Yang mengatakan menjadi matahari itu bukan dari sang sumber Bang, tapi dari Logosnya sang sumber Bang.
Karena dia perantara, sejak awal itu perantara firman, perantara untuk mengucapkan dari sang sumber. Supaya apa? Supaya konsisten. Kemarin saya mengatakan itu bahwa sang sumber itu tidak dapat diketahui sejak kapanpun, sejak tidak kita dengar kecuali Yesus anak. posisinya apa di situ, Bang? Pada saat Tuhan menciptakan matahari, Yesus sebagai apa di sana? Saya kemarin sudah didasarkan dia adalah firman-Nya Allah atau logosnya Allah. Sudah berbentuk daging atau enggak? Belum. Waktu itu belum. Oke, belum ya. Begini, Nah, pada ya, saat Tuhan mengatakan jadi terang, di situ Yesus apa posisinya? ya tetap logosnya atau firman Allahnya itu, karena apa? Sang sumber kan tidak bisa didengar begitu. Tetap firman-Nya Allah yang mengutarakan itu, yang mengucapkan. Mulut. Suaranya. Tidak tahu Suaranya bersumber apa. dari mulut. Begini Bang Yuma, sumbernya kan, kalau Bang Yuma kan sumber kemarin sudah didiskusi ya. Sumber apa yang dipikirkan Bang Yuma itu kan saya tidak kasih dalil. didengar. Ya. Saya kasih. Mengapa bangsa Yahudi disebut bangsa sulung atau bangsa pilihan? Bangsa Yahudi disebut sebagai bangsa yang didahulukan karena mereka adalah penerima kitab-kitab besar sebelum Al-Quran, seperti Taurat dan Zabur. Dalam sejarah agama Samawi menurut Islam, mereka memegang estafet dakwah Tauhid yang paling lama sebelum akhirnya dialihkan. Kelebihan ini bukan karena faktor ras atau etnis, melainkan karena banyaknya nabi yang diutus di kalangan mereka dan nikmat wahyu yang mereka terima. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu di atas semua bangsa di alam ini. Surat Al-Baqarah ayat 47. Dalil Yesaya 55 nomor 11, coba Anda baca. Di mana Yesus di situ? Ya silakan, mungkin ada kata-kata mulut di sana ya, mungkin ya. Iya. Itu percaya lama saya kurang. Iya. Nah, Yesus di situ posisinya apa? Ya, Firman yang keluar dari mulutku. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terjadi seperti apa yang aku perintahkan. Nah, Yesus di situ yang mana? Iya, tetap suaranya Bang. Suara itu kan tetap lewat mulut ya. Suara kalau kita bayangkan manusia, suara itu kan tetap dari mulut. Yesusnya di situ. Yesusnya sebagai suaranya dari mulut itu. Suaranya dari mulut itu. Berarti Yesus ini suara. Ya, suara yang muncul dari mulut itu yang kita tahu ya. Oke. Nah, berarti kalau jadilah terang, berarti yang keluar dari mulut ini kan suara. Itulah logosnya, itulah firman. Berarti logos keluar, jadilah terang, logos keluar. Yang keluar kan suaranya Bang, bukan logosnya kan. Suara yang keluar. Suaranya yang keluar. Perkataan kan logos itu. Ya, bukan perkataan, logos itu pengetahuannya Allah. Pengetahuan Tuhan jadilah terang. Jadi yang menjadi terang jadi matahari. Ya, itu memang mengutus, kan sang sumber mengutus untuk menjadi matahari, mengutus untuk menjadi terang, begitu kan? Karena itu ya, mengutus untuk menjadi bumi, mengutus untuk menjadi gunung, mengutus untuk menjadi laut. Terus Yesus di situ ketika diutus jadi daging, bedanya dengan tadi apa? Bedanya dia kan diberi kuasa baik di dunia maupun di surga Bang, untuk menyuarakan apa yang menjadi kehendak sang sumber. Yesus pernah mengatakan itu? Itu dalam Matius 28 berapa? Oh ya, ini beda itu. Beda. Ya, kalau Matius 28 itu orang yang keluar dari kubur, beda lagi. Oke, kalau begitu dalam Yohanes 17:2 kalau begitu dia kan diberi kuasa semua makhluk hidup kan di situ. Di mana Yesus? Di Yohanes 2. Coba Anda bacakan, Sebelum Yohanes 3 itu kan utusan gitu. Iya, coba. Segala
makhluk hidup akan kuberikan padamu, oleh karena itu kamu dapat memberi hidup, begitu kalau tidak salah. Memberi hidup kekal. Lah hidup kekal itu adalah gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi semua makhluk hidup itu sudah diberikan kuasa pada Tuhan Yesus, Gusti Yesus itu. Coba kalau tidak percaya coba dibaca ulang 17:2. Kalau Anda melihat di data itu, di situ dikatakan bahwa sama seperti engkau memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ya betul. Ya kan? Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Berarti bukan cuma Yesus berarti. Ya, sekali lagi ini kan perbedaan pemahaman. Walaupun tercatat seperti itu, Bang Yuma kan beda memahaminya. Iya, berarti bukan, kan dia mengatakan demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Betul. Kan itu dalilnya. Ya, semuanya diberikan kepada Gusti Yesus kan begitu. Semua yang makhluk hidup itu seperti engkau kuasa. Sama seperti engkau memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Betul, betul. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Betul. Itu kan yang diberikan kan logosnya, Bang. Sang Gusti Yesus itu. Logos diberikan kemudian kuasa kepadanya. Ya, termasuk memberi hidup kekal itu sudah diberi kuasa kan gitu. Nah, diberi kuasa untuk mengajar bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal. Itu maksudnya. Bukan. Kalau pemahaman kami ya, pemahaman iman kami sekali lagi itu otomatis memberi hidup kekal melalui suara-suara, tapi sumbernya tetap dari sang sumber. Nah ini. Ya itu memang harus dipahami secara jernih, Bang ya. Secara akal-akalan. Tidak apa-apa, Bang. Secara akal-akalan. Ya tidak apa-apa itu kan. Secara akal-akalan karena di situ Yesus ketika kita melihat di data nomor 17-nya, nomor 8-nya, begitu juga ketika kita melihat di data Yohanes 14-nya, nomor 24-nya, semua yang terlontar dari mulut Yesus itu adalah firman yang berasal dari Bapa, bukan dari dirinya sendiri. Bukan, betul. Betul, karena sang sumber Bapa itu kan tidak bisa didengar oleh siapapun kecuali anak yang mendengarnya. Ya, sama seperti Musa. Musa juga begitu. Ya, Musa mewakili Elohim untuk mengatakan apapun yang ingin. Tetapi Musa kan dari malaikat Tuhan kan, Bang, bukan dari sang Bapa kan? Ya sama seperti Yesus juga begitu. Yesus akui itu juga kok. Kalau menurut Bang Yuma yang mendengar suaranya sang sumber siapa dari Bible itu? Yang mendengar. Satu-satunya yang mendengar suara Bapa siapa? Kalau Musa mendengar suara Bapa, Musa. Itu kan dari malaikat Tuhan ya, dari malaikat, bukan dari sang sumber ya. Nah, di mana Yesus mendengarkan suara Bapa langsung? Coba di dalam Yohanes 1:18, Bang. Yohanes 1:18 itu bukan ucapan Yesus. Ya, itu kaitan dengan iman ya, Bang. Enggak dong, di situ tidak dikatakan Yesus melihat. Dia dikatakan exegomai, dia yang mentafsirkan, Yesus yang menjelaskan maksudnya tentang Bapa itu. Bapa itu tidak pernah dilihat, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi anaknya yang tunggal dialah yang menjelaskan, Bapa itu kayak begini loh, Bapa itu kayak gini loh, yang Bapa inginkan begini loh. Itu maksudnya Yesus yang mentafsirkan, Yesus yang menjelaskan, Yesus yang menyatakan Bapa itu kayak mana. Bukan berarti Yesus Bapa bicara langsung ke dia. Anda baca pengakuan Yesusnya di dalam Yohanes 1 nomor 51. Langit terbelah, malaikat naik turun, para malaikat naik turun menuju kepada Yesus. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman. Iya, kalau kemarin itu sudah didiskusikan ya. Dan sudah sepaham bahwa Gusti Yesus itu
Logos yang menjadi daging atau firman-Nya Allah itu yang menjadi daging. Yohanes 1:14 kita sudah sepakat. Semua yang ada di atas muka bumi ini itu adalah logos yang menjadi kadarnya masing-masing. Oke. Mana bukti? Mazmur 33 nomor 9. Yesaya 55 nomor 11. Nah, Oke, dan kalau sabar dulu. Dan kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah logosnya Tuhan itu sendiri, coba Anda baca Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku. Mana logosnya di situ? Betul. Kalau kemarin kan kita sudah diskusi. Dia itu sepenuhnya anak manusia karena dilahirkan oleh Bunda Maria. Dia sepenuhnya anak Allah karena datang dan keluar dari Bapa itu. Sehingga kami mengimani, kemarin kan saya bilang, Yesus itu adalah sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya anak manusia. Tetapi Bang Yuma tetap dikatakan anak ilahi karena datang dan keluar dari Bapa. Ya, semua yang ada di bumi ini datang dan keluar dari Bapa. Ya. Nah, kok iya lagi? Berarti kita semua ini sepenuhnya ilahi dong. Maksud saya tidak apa-apa, kan kita hanya beda pemahaman. Saya tetap mengimani bahwa Gusti Yesus itu adalah Sang Logos yang menjadi daging, tetap mengimani seperti itu. Dan dia benar-benar firman-Nya Allah itu sendiri, Bang. Karena apa? Iya. Segala sesuatu di atas muka bumi ini firman-Nya Tuhan semua. Makanya Yesus mengatakan di Matius 4 nomor 4. Ya betul lagi. Maksud saya itu suara itu betul. Bang Yuma membaca seperti itu, saya membetulkan betul. Tetapi sekali lagi Yesus itu sebagai perantara, bukan sang sumber. Sang sumber menyampaikan kepada perantara untuk berfirman, untuk menyampaikan suara. Jadi suaranya itulah dari firman-Nya Allah itu. Kalau sama seperti Musa. Sudah berkali-kali saya mengatakan perbedaannya ya Bang. Kalau Bang Yuma tidak mengimani Tuhan menyampaikan firman kepada Fir'aun melalui siapa? Tuhan menyampaikan firman kepada Fir'aun melalui siapa? Malah tetap melalui logosnya Bang. Melalui Musa. Firman-Nya Allah itu sendiri. Melalui Musa. Berarti Musa itu perantara. Perantara apa? Perantara penyampai firman. Bedanya dengan Yesus apa? Kalau Yesus itu perantaraan penciptaan atau perantaraan sumber apa yang menjadi kehendak sumber itu untuk disampaikan. Kalau si Musa adalah menerima apa yang menjadi kehendak dari sang logos atau dari suaranya sang sumber. Karena sang sumber tidak bersuara, maka suaranya inilah. Jadi maksud Anda Yesus yang datang kepada Musa. Kalau dulu kan kita kenal malaikat Tuhan begitu ya, bukan dari sang sumber sendiri. Kenapa bukan Yesus yang turun ke Musa, Bang? Kan belum, Yesus pada waktu Musa kan belum ada, masih firman-Nya sang logos itu, firman-Nya sang sumber. Firman itu. Logos yang sampai ke Musa. Firman-Nya sang sumber, bukan firman-Nya sang logos. Firman-Nya sang sumber atau logosnya sang sumber. Begitu. Jadi ini Mama. Ya begini Pak Yuma. Nabi Musa menerima firman. Ya. Kenapa bukan Yesus yang ke Musa menyampaikan? Kalau menurut Bang Yuma, Yesus sudah ada belum pada waktu Musa? Belum ada. Ya itu karena belum ada yang kita kenal waktu itu. Jadi Yesus ini apa? Katanya tadinya Yesus itu adalah nama yang kita kenal. Nama lagi. Nama lagi. Padahal pertanyaan saya sederhana. Anda tinggal bilang, oh Yesus ada di situ, tapi masih berupa firman, masih berupa ide, masih berupa gagasan, kan gitu. Ya kan sudah tahu toh Bang Yuma. Makanya saya
mengatakan tidak seperti yang sudah tahu itu. Nah, berarti maksud Anda Yesus sudah datang ke Musa dalam bentuk firman. Itulah ke perbedaan pemahaman ya Bang. Karena pada saat itu kan malaikat Tuhan yang datang. Yesus lagi tidur Yesusnya. Kalau pemahaman Bang Yuma, Yesus itu nama atau logos? Kalau berbicara mengenai Yesus Bang, berarti berbicara mengenai oknum yang Anda katakan logos. Itulah yang maksud. Oleh karena itu Yesus itu nama atau logos itu sendiri. Bukan logos, Yesus itu bukan logos. Tidak ada dalilnya Yesus itu logos. Ya, oleh karena itu Yesus adalah nama. Ya betul. Itu adalah nama yang diberikan kepada Maria untuk memberi nama Yesua kepada Maria. Kok memberi nama Yosua gimana sih abang ini? Yesua Hamasiah gitu ya. Iya. Yesua Hamasiah atau Yesus lah. Yesus gitu ya. Yesus nama yang diberikan kepada ciptaan Tuhan yang lahir tanpa ayah udah. Iya, ya. Kalau pemahaman seperti itu silakan saja. Oleh karena itu kan sekali lagi kita hanya perbedaan pemahaman, begitu Bang Yuma. Jadi malaikat perantara juga ya? Kalau malaikat Tuhan itu kan benar, itu adalah sebenarnya logosnya atau firman-Nya Allah itu sendiri yang menjadi malaikat itu untuk menyampaikan pada si Musa waktu itu. Berarti posisi Yesus dengan malaikat ini sama. Samanya di dalam dalam firman-Nya, karena Yesus kan nama firman yang menjadi daging. Oke Bang, oke. Saya kira cukup. Begitu aja ya Bang ya, begitu ya. Iya, oke. Ya. Oke. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Kapan-kapan saya tak muncul lagi. Oke. Ya. Makasih. Oke. Mudah-mudahan Anda di neraka nggak bosan-bosan nanti. Gila, ajaran sinting. Ajaran sinting. Bukan Tuhan tapi perantara tapi bukan ciptaan, bukan juga Tuhan, bukan juga pencipta, bukan juga ciptaan. Hancur sudah manusia keturunan Adam kalau ikuti agama kayak gitu. Hancur. Membodohi diri sendiri, menipu diri sendiri. Saking beratnya kebohongannya. Setiap sudah berbohong, dia mencoba untuk memberikan oksigen ke otaknya yang betul-betul ngeri kali lah ajaran. Pantasan lah dikatakan mengasukkan ajaran sesat yang membinasakan. Betul. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam juga. Ya, saya ingin komentari mengenai Filipi 3:8 ya. Anda telah selalu cocok untuk penonton layar. Oke, TikTok mau mula. Suka-suka mau TikTok. Kok nggak bisa ini kan? Nggak bisa bikin rungkat aku kan? Iya, silakan. Saya ingin mengomentari Filipi 3:8 ya, yang dibilang Bang Zuma itu bahwa itu memang kotoran ya, tinja skubalon. Tinja betul. Saya baca dulu ya, dari ayat 5 ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahirnya, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap tinja. Di situ itu kan kalimatnya itu ya. Iya. Ya, kotoran. Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Nah, ayat ini Bang Zuma, ya. Ayat ini sebenarnya
sebenarnya itu dia sedang menerangkan perjanjian lama. Ada itu di Taurat, ada di Tanakh, Bang Zuma ya. Di mana itu tertulis? Saya ambil ayatnya ya, saya ambil ayatnya. Bahwa kesalehan kita itu adalah kotoran. Nah, saya ambil ayatnya. Dalam Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi Paulus sedang menerangkan bahwa kesalehan dia itu yang mengandalkan bahwa dia keturunan Abraham, bahwa dia adalah orang Farisi, bahwa dia adalah pegiat hukum Taurat, itu adalah kesalehan yang kotor, kain kotor. Itu satu. Yang kedua, di ayat di Zakaria 3. Ini lebih hampir mirip dengan Filipi 3 ayat 8 tadi. Zakaria 3 ayat 3. Ya. Tapi saya ambil dari ayat 1 dulu ya Bang Zuma. Kemudian dia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua. Imam besar dia ya, Yosua ini imam besar, berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu Yosua ini imam besar. Jadi dia berpakaian kemegahan imam besar. Artinya dia adalah pengantara antara bangsa Israel dengan Yehova Hashem. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun di ayat 3 ini menarik, Zuma. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang tinja. Bayangkan, Zakaria menulis bahwa seorang imam besar pakaiannya itu bukan jadi pakaian kebesaran imam besar, tetapi pakaian imam besarnya itu adalah kotoran tinja. Nggak ada tinja yang Anda tambah-tambahkan. Baca masalah teksnya. Saya berani berkata demikian karena saya baca masalah teksnya, makanya saya berani. Oke, silakan Anda bacakan kepada saya di mana dikatakan tinja di sana. Oke, nanti saya bacakan. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor atau tinja, yang kotor karena tinja, waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu, yang tinja itu daripadanya. Dan kepada Yosua, jangan Anda ini, jangan Anda membuat sesuatu fitnah terhadap kitabnya Yahudi, jangan, nggak bagus. Fakta. Apa perbedaan mendasar antara kebenaran versi Paulus dan versi Islam? Jawabannya, bagi Paulus dalam surat Filipi, kebenaran adalah status yang diberikan cuma-cuma melalui iman kepada Kristus. Dalam Islam, kebenaran dicapai melalui pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan ibadah dan kepatuhan pada syariat sebagai bentuk syukur dan ketundukan. Coba baca masalah teksnya. Saya bacakan masalah. Mana ada membahas tinja di situ? Baik. Saya bacakan. Itu berbicara tentang sesuatu yang kotor. Kotor belum tentu tinja. Beda dengan suku balon. Suku balon itu memang tinja. Saya sebentar. Saya ambil bahasa Ibrani Zuma ya. Bahasa Ibraninya pakaian itu soim. Tapi bahasa kotornya itu, kotoran atau bernoda tinja itu soim. Tapi kalau dia pakaian sebentar. Itu pakaian beneran, makanya di data selanjutnya dia digantikan dengan menggunakan surban. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bentar. Aduh. Sebentar. Garmennya itu bagadim, tapi kotoran itu bahasa teksnya itu Ibraninya itu sowim. Kotor, bernoda tinja. Kenapa harus ikut tinjanya? Kenapa? Memang Kenapa itu harus tinja menyamakan tinja?
Memang itu apa makna dari bahasa Ibrani soim? Kok Anda enggak ada hubungannya. Itu Ada hubungannya. Itu artinya Nah. kotor. Alamak, Enggak, memang itu artinya. Artinya Jangan begini. gitu dong. Bentar. Jangan gitu, nggak bagus. Bentar. Kita punya Bukan. orang jangan digituin. Saya Nggak bukan ada begitu, hubungannya. Pak. Silakan Anda cek sendiri, silakan. Sini ada berapa orang apa yang memperhatikan? Ada 5.700 orang. Pasti mereka salah satu dari mereka atau pasti mereka punya handphone dan mereka akan mencek itu semua kata-kata itu kata per kata. Ada Bible Hub. Nah, itu Silakan. satu. Sebentar. Nah, yang kedua, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah di dalam Yesaya 1 ayat 13. Yesaya 1 ayat 13 ya. Yesaya 1:13 saya baca dari ayat 12, dari ayat 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dan anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Jadi ketika seseorang mengandalkan ritual, ketika seseorang mengandalkan kesalehan pribadinya, ketika seseorang mengandalkan penurutannya kepada hukum Taurat berdasarkan perbuatannya, itu adalah kejijikan bagi Tuhan. Nah, itulah jawaban saya. Terima kasih. Oke, ini kita lihat dulu ya. Ya, silakan. Saya besarkan dulu ini. Nih, kita lihat dulu di dalam data kitab Zakaria 3, nomor 3 ini. Ya, Zakaria 3. Adapun ya mengenakan pakaian yang benar, waktu dia berdiri di hadapan itu kan. Ambil Bible Hub-nya Bang Zuma. Tunggu. Ini kotor ya. Yang kotor, pakaian kotor. Nah, kita lihat di dalam bahasa aslinya nih. Kotor. Kita tekan kotor ya. Nih. Tuh. Apa terjemahannya? Mana tinjaknya? Kotor Filthy. tok. Itu bahasa Inggrisnya filthy itu. Nih, kotoran ini. Itu bahasa Inggrisnya itu nomor 2 itu yang di bawah kotor filthy. Nih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kotoran, benar-benar kotoran, tinja. Keluaran 29, nomor 14. Ini berbicara tinja ini. Filthy itu. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya, kotoran lembu jantan. Kita klik kotoran. Apa yang diterangkan sana? Kotoran. Nih. Beres. Terjemahkan filthy-nya itu, Pak Bang Zuma. Terjemahkan filthy-nya itu Jadi, yang nomor 2 itu. Yang tadi kan ada filthy bahasa Inggrisnya. Tidak bisa kemudian kita menerjemahkan senaput kitabnya orang, nggak boleh. Bukan, tapi itu Enggak. terjemahan. Enggak boleh Bang, enggak boleh. Agama orang punya kitab enggak boleh seenaknya kita mau terjemahkan orang punya kitab. Itu bukan kitab kita. Nah, terus ketika berbicara mengenai Zakaria di situ, kitab Zakaria itu tidak menjelaskan tentang adanya penolong yang membantu kemudian orang tersebut. Berbicara tentang Yosua tadi, bahwasanya Yosua ini mendapatkan pengajaran yang lebih daripada pengajaran sebelumnya, sehingga dia mengatakan pengajaran sebelumnya itu adalah tinja. Enggak. Berbeda dengan Paulus. Paulus itu mengatakan bahwa ajaran sebelum Yesus datang, sebelum dia berjumpa dengan sosok Kristus ini, ajaran yang ditaati itu ajaran yang bisa menghidupkan dia, ajaran yang bisa menyelamatkan dirinya, ajaran yang bisa kemudian membuatnya benar di hadapan Tuhan. Tapi begitu bertemu dengan makhluk yang ngaku Kristus, segala sesuatunya dianggapnya tinja. Makanya kalau Anda membaca di dalam Roma berapa itu? Roma 4 nomor 7 kalau nggak salah. Apa
Apa yang dikatakan oleh beliau? Dia mengatakan bahwasanya mereka pengikutnya Paulus tidak lagi hidup di bawah hukum Torah. Kenapa tidak hidup lagi di bawah hukum Torah? Karena hukum Taurat itu mendatangkan dosa bagi mereka. Roma 6 nomor 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Artinya apa? Kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu akan dikuasai oleh dosa. Supaya kamu tidak dikuasai oleh dosa, maka Taurat itu harus dibatalkan. Tinggalkan itu tinja itu. Jadi Paulus itu menganggap kitabnya orang Yahudi yang adalah firman Tuhan itu sebagai sampah. Itu titik. Sekarang kalau dia bukan pengajar palsu, lalu apa namanya? Firman Tuhan dibilang tinja itu apa? Hanya iblis yang bisa mengatakan itu terhadap firman Tuhan. Pak Bang Zuma? Silakan. Nah, yang dimaksud dia tinja itu begini, Bang Zuma. Perhatikan dari ayat 7 ya. Di ayat 5 ya. Di ayat 4b. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi pada ritual lahiriah yang dimaksud oleh Paulus tinja. Aku lebih lagi disebutkan pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi ketaatannya sebagai orang Farisi dianggap sebagai tinja. Dan ayat 6 tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi kesalehannya itulah, keuntungan lahiriahnya itulah yang dianggap tinja. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, begini, Bang Zuma, saya kaitkan dengan Zakaria 3 tadi ya. Zakaria 3 tadi. Nah, sama seperti Yosua, imam besar Yosua tadi. Ketika dia mengandalkan kebenarannya dia sebagai imam besar ya, sebagai imam besar di ayat 3 ya. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri situ. Artinya begini, ketika imam besar itu mengandalkan kebenaran dia, kesalehannya dia, itu adalah pakaian kotor bagi Tuhan, di hadapan Tuhan. Seperti yang diterangkan tadi. Nah, karena itulah, seperti Paulus, demikian pula Yosua, ketika dia berjumpa dengan kebenaran Kristus, kekotorannya itu ditanggalkan. Kesalehannya yang mengandalkan kesalehan pribadinya, perbuatan lahiriahnya itu dianggap kotoran di hadapan Tuhan. Makanya seperti yang dibilang tadi di Yesaya 64 ayat 6 itu, kesalehan kami itu seperti kain kotor. Kemudian di Yesaya di Yesaya 1 ayat 13, ritual-ritual mereka itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Itu jawaban saya. Oke, baik. Jadi menurut saudara, orang yang hukum Tuhan itu adalah tinja, sampah. Ketika orang taat kepada Taurat itu sampah. Setelah bertemu dengan Yesus. Oke. Itu Paulus dapat ilmu dari mana? Kalau orang yang taat hukum Taurat itu adalah sampah. Itulah yang saya bilang tadi, dari Zakaria 3. Nggak ada hubungannya. Sebentar. Dari Yesaya 64 ayat 6. Kemudian dari Yesaya 1 ayat 13. Kemudian saya tambahkan satu lagi. Dari Maleaki, sebentar ya, saya cari ayatnya. Nggak ada hubungannya dengan Taurat padahal di situ. Ada. Benar. Itu merupakan
pernyataan-pernyataan kesombongan, merasa mereka sudah sukses dalam beragama, dalam berkeyakinan ketika mereka melakukan perintah-perintah Tuhan. Bukan bicara hukum. Nah, oke lah. Coba Anda buka Galatia 2 nomor 16. Coba Anda baca di sana. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat, oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu pengakuan dia. Tidak ada orang yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini setan yang bicara atau apa ini? Baik. Tidak ada orang yang dibenarkan katanya karena melakukan hukum Taurat. Sementara Elohim mengajarkan Torah, mengajarkan Bani Israel untuk mentaati hukum Taurat. Oh, jadi Paulus ini kayak apa gitu? Persis seperti, maaf, Sibolois yang datang kepada Adam. Kok segampang itu dia mematahkan argumentasi firman yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa alaihissalam? Apa jawabannya? Apa alasannya? Oh, ternyata baca di doa satunya, di Galatia 2 itu. Ternyata yang dia mau jual itu adalah penyaliban. Aku tidak menolak kasih karunia, kata dia. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ternyata penyaliban yang ingin dia jual, sehingga dia mengatakan hukum Tuhan itu tinja. Inilah yang dikatakan pengajar palsu yang membinasakan. Ayo, asumsi apa lagi yang Anda ingin bantah? Nah, baik. Silakan. Nah, begini, saya ambil dari Malaki 2 ya, Malaki 2 ayat 1 ya, Malaki 2 ayat 1. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jadi sama seperti di Yosua 3, di Zakaria 3 tadi. Ini juga Malaki 2 hampir mirip. Ayat 2. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Perhatikan baik-baik. Imam itu pekerjaannya itu sakral, tetapi Tuhan mengatakan, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Yang tadinya ritual-ritual itu menjadi yang seharusnya menjadi berkat, itu menjadi kutuk. Nah, alasannya di ayat 3. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Ayat 4, maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Jadi artinya begini, ketika imam-imam itu merasa nyaman dengan ritual-ritual itu, ketika para imam itu merasa nyaman dengan kesalehan mereka, itu tidak berlaku bagi Tuhan. Itu bagi Tuhan dianggap kotoran menurut Malaki 2. Ayat 5, perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan kesejahteraan. Dan itu kuberikan padanya, pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Jadi kalau kita mengandalkan kalau kita mengandalkan jasa Yesus, jasa Tuhan, seperti Yosua tadi, kesalehannya dia itu ditanggalkan dan digantikan oleh kebenaran dari malaikat Tuhan itu adalah kebenaran itu adalah pemberian. Makanya Paulus katakan, keselamatanmu itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri karena kesalehanmu. Itu jawaban saya, Bang Zuma. Oke, Bung, kalau Anda mengambil data itu, tolong ditelaah lebih baik lagi. Ketika Anda membawa kitabnya Yahudi di Malaki 2 itu, coba Anda perhatikan nomor 2-nya. Kenapa imam-imam itu kemudian dikutuk? Kenapa dilemparkan kotoran ke wajah mereka? Itu nomor 2-nya itu Anda dengar. Anda baca di situ baik-baik. Apa katanya? Jikalau engkau tidak mendengarkan dan tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku. Ini nggak ada hubungannya dengan ajaran Paulus. Anda mau lari kemanapun percuma.
Anda tidak bisa menolong Paulus. Paulus inilah yang dinubuatkan oleh Yesus dan juga Petrus di dalam suratnya yang memasukkan ajaran-ajaran sesat yang membinasakan. Tapi Galatia 2 itu bagaimana Anda bisa lolos itu? Bagaimana Tuhan mengatakan Ulangan 4, Ulangan 16, bahkan dikatakan di Ulangan 11 nomor 1. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau harus melakukan dengan setia segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada Musa, agar hidupmu lanjut, damai sejahtera. Lakukan segala perintah yang telah aku aturkan, yang aku sampaikan kepada nabiku Musa. Yosua 22 nomor 5. Anda mau bagaimana dalil-dalil itu? Sementara ketika Anda membawa data seperti Yosua, seperti Maliaki 2 dan seterusnya, itu hukuman kepada imam-imam karena mereka tidak mendengarkan dan tidak memurnikan nama Elohim. Itu jelas itu datanya. Sedangkan Paulus itu berbeda. Paulus ingin menyenangkan orang-orang di luar Yahudi, di luar Yerusalem, yang tinggal di antara orang-orang asing, agar mereka tidak merasa terbebani dengan hukum Torah. Makanya dia batalkan seluruhnya dan menganggapnya hukum Torah itu adalah tinjak kotoran. Anda coba baca aja itu coba. Bagaimana mungkin dia dengan berani mengatakan di dalam surat Galatia itu, dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Ini manusia itu apa ini? Sedangkan Tuhan membenarkan siapapun yang menjalankan Torah. Bahkan Tuhan justru mengutuk orang yang tidak menjalankan Torah. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Yang dikutuk yang tidak menjalankan hukum Taurat. Berarti kalau menjalankan hukum Taurat itu adalah orang benar. Sedangkan Paulus mendikte dan mendogma dengan mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu kata Paulus. Tetapi hanya oleh karena beriman kepada Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan di dalam iman dalam Kristus. Bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kata siapa? Kata setan. Kata setan. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang mengatakan kau akan selamat, kau akan panjang umur, makanya dikatakan ajarkanlah kepada anak-anakmu ketika ia duduk, ketika ia berbaring, ketika ia berjalan, ketika ia berjalan, dan tuliskanlah di pintu-pintu kemahmu, pintu-pintu rumahmu. Itu perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya lanjut usiamu. Datang Paulus, tidak akan ada orang diselamatkan. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Yesus, bukan karena melakukan hukum Taurat kami diselamatkan. Sebab tidak ada orang yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itulah mengapa Paulus mencerca hukum Taurat dalam Filipi 3 nomor 8. Jawabannya adalah doktrin. Menurut pandangan Islam, Paulus menciptakan doktrin bahwa hukum Taurat adalah beban atau kutuk, karena manusia dianggap tidak akan pernah mampu memenuhinya secara sempurna akibat dosa waris. Dalam Filipi 3 nomor 8, Paulus menganggap latar belakangnya sebagai orang Farisi yang taat Taurat sebagai kerugian. Perspektif Islam melihat ini sebagai cara Paulus untuk yang pertama, memudahkan bangsa non-Yahudi masuk ke dalam agama baru tersebut tanpa harus menjalankan aturan yang ketat. Yang kedua, mengalihkan fokus dari ketaatan hukum kepada pemujaan personal terhadap figur Yesus. Paulus yang memasukkan pengajaran palsu ke dalam ajaran Yahudi. Lalu kemudian di data 21-nya dikatakan apa? Aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara. Menurut saudara, apakah di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Ada atau tidak ada? Silakan. Ya, sekarang ya. Nah, baik. Di dalam hukum Taurat ada kebenaran. Berarti sia-sia kematian Yesus. Sebentar. Berarti sia-sia kematian Yesus. Sebentar. Silakan. Dengarkan. Nah,
Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi sama seperti Imam besar Yosua tadi, ketika dia mengandalkan kebenarannya seperti Paulus, dia mengandalkan kefarisiannya, dia mengandalkan ketaatannya, itu adalah pakaian kotor. Nah, Taurat yang dicerca sama Taurat yang dicerca Paulus. Belum selesai. Paulus mencerca. Sebentar. Yang dihukum Tuhan yang dicerca, bukan perbuatan-perbuatannya. Sebentar Bang Subas. Sebentar, terakhir. Sebelum potong. Nah, kalau kita mengandalkan kebenaran itu, maka itu adalah kesalehan yang kotor, kesalehan yang najis, ya. Nah, sekarang tadi kan di Zakaria 3, pakaian kebenaran kesalehan kita, perbuatan baik kita itu ditanggalkan, digantikan oleh kebenaran dari malaikat Tuhan itu. Nah, Yeremia 31, saya bacakan Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka. Mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, Paulus mengatakan kalau kita mengandalkan kesalehan kita, ritual ibadah kita, amal baik kita, itu adalah pakaian yang najis. Jadi bagaimana? Kita harus meminta Tuhan itu yang memberikan kesalehan itu, kebenarannya. Makanya pakaian kotor iman kita digantikan oleh pakaian pesta dari Tuhan. Bung, kalau Anda membaca Yeremia 31 berdasarkan dengan data Paulus pengajar sesat ini, Anda harus membacanya begini. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel setelah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh tinja di dalam batin mereka. Bukan, beda. Dan aku akan menaruh sampah dalam batin mereka. Aku akan tuliskan tinja dalam hati mereka. Kenapa Anda kok sulit kali Anda menerima pengajaran? Anda membaca kitab Yesaya, Anda membaca Nehemia, Anda membaca Zakaria, Anda membaca Yeremia. Mereka tidak sedang membahas kutukan-kutukan terhadap perintah atau firman Tuhan. Mereka hanya mencerca perilaku pribadi mereka dalam beragama. Kesolehan mereka, ketaatan mereka, itu yang mereka cerca. Tapi Paulus ini, si gondrong ini, justru mengatakan bahwa segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku terhadap Kristus. Bahkan semuanya itu kuanggap tinja. Kalau Paulus itu tidak mencerca hukum Taurat, bagaimana mungkin dia bisa mengatakan bahwa hukum Taurat itu tak ada gunanya, tak ada fungsinya sama sekali, tidak ada kebenaran di dalamnya. Kemudian Anda mengatakan bahwa di dalam Taurat itu ada kebenaran. Berarti Anda bertentangan dengan Paulus. Bukan, harus sepakat. Loh, Paulus mengatakan bahwa tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Jika ada kebenaran, maka sia-sialah kematian daripada Yesus. Anda coba baca nomor 22-nya tuh, nomor 21-nya. Jika ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Sekarang Anda mengatakan ada kebenaran. Kalau ada kebenaran berarti sia-sia kematian Yesus. Mana yang betul? Ada kebenaran atau tidak ada kebenaran? Anda harus memilih di antara satu, di antara dua ini. Anda harus memilih satu. Nah, sekarang coba Anda jawab. Ya, baik. Ada kebenaran atau tidak ada kebenaran? Anda mengatakan tadi ada kebenaran. Berarti kalau ada kebenaran, kata Paulus, tidak ada. Maka sia-sialah kematian Yesus. Mana yang betul? Nah, baik. Perhatikan Filipi 3 ya, Filipi 3 ya, dari ayat 4 yang B tadi yang saya baca.
jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 Ya. dari bangsa Israel, Iya. dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku pengingat jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, jadi kesalehan lahiriah itu yang dibilang Yesaya tadi, kesalehan kami adalah pakaian yang kotor, ya, Yesaya 64 tadi, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi kebenaran Kristus itu dipakaikan sama seperti Imam Besar Yosua. Hukum Kebenaran Taurat Yesus itu itulah dipakaikan. Itulah yang dicatat di dalam hati. Itulah yang dibilang Yeremia 31. ketika Nah, Paulus sebentar Bang Juma, sebentar. Satu lagi. Malahan segala sesuatu dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Makanya dalam kitab Zakaria tadi, Imam Besar Yosua itu harus melepaskan kesalehannya, harus melepaskan kebenarannya sendiri, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi seperti Yeremia 31 tadi mengatakan, kebenaran Kristus itulah dianugerahkan ke dalam hati kita. Kebenaran karena kepada Kristus. Nah, itu jawaban saya. Terima kasih. Oke. Gini aja deh. Ketika Yesus masih ada di bumi bersama muridnya, Yesus mengajarkan meninggalkan Taurat atau melakukan Taurat? Kalau seperti kata Matius 5, dia meneguhkan hukum Taurat. Meneguhkan hukum Taurat. Terus Paulus bertemu dengan siapa? Sampai dia setelah bertemu dengan makhluk ini kok justru dia menghina hukum Taurat ini? Karena pengenalannya dengan Kristus Yesus, maka semua yang pernah dia lakukan, yaitu ketaatan-ketaatan seperti yang diperintahkan Yesus, malah dianggapnya tinja. Kristus Yesus mana ini yang datang kepadanya? Beda kan? Kristus yang datang kepada Bani Israel dengan Kristus yang datang kepada Paulus. Oke, baik. Itu sebenarnya pengajaran Paulus itu sebenarnya dia ingin mengutip dari Matius 13 ya. Saya bacakan ya ayat keterangannya. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Jadi sama seperti Paulus, ketika dia berjumpa dengan mutiara yang indah, yaitu pengenalan akan Kristus, dia jual, dia buang itu semua kesalehan yang kemarin itu. Makanya dia bilang, semua kuanggap rugi. Demi apa? Pengenalan akan Yesus. Iya, oke, Bung. Itu kan masih abu-abu itu kan. Karena dia hanya mendengarkan suara dan cahaya. Yesus yang datang dari bayi sampai dia dewasa, nyata-nyata mentaati Taurat dan mengajarkan murid-muridnya mentaati Taurat. Bukan meninggalkan Taurat. Bukan menganggap Taurat Musa itu adalah sampah. Malah dia mengatakan orang banyak ini yang tidak mengenal Taurat, terkutuklah mereka. Matius 23, orang Farisi, ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Dengarkan setiap apa yang mereka katakan. Jangan kau mengikuti perkataan mereka. Sebab mereka hanya mengatakan tapi mereka tidak mempraktekkan. Berarti murid-murid Yesus diperintahkan untuk kemudian mempraktekkan hukum Taurat. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terhina. Akan tetapi sebaliknya, kata Yesus, barang siapa yang melakukan perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat, dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Itu Yesus yang asli. Yesus yang palsu yang ditemui Paulus.
Kristus palsu inilah yang mengajarkan Paulus untuk memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan manusia. Coba Anda baca Matius 5:19 itu. Yesus mengatakan, akan tetapi barang siapa yang melakukan segala perintah-perintah yang ada di Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Loh, kok kenapa jadinya ada Kristus palsu yang datang membisikkan nabinya bernama Paulus mengajarkan hal yang bertentangan dengan Yesus asli? Coba Anda baca, simpulkan Matius 5:19 itu. Orang yang mengajarkan hukum Taurat, di mana tempatnya? Di surga tertinggi. Apa kata Paulus? Tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Lah, Yesus mengatakan tempat tertinggi kok kalau melakukan hukum Taurat. Mana yang betul? Kristusnya Bang Suma atau Kristusnya Paulus? Kalau Kristus saya yang datang kepada Bani Israel, ngajarin Bani Israel menjalankan hukum Tuhan. Kalau Kristusnya Paulus yang datang kepadanya berupa cahaya yang buat matanya buta. Ada yang mengikuti itu kan? Tadi saya mengangkat 2 Petrus 2 nomor 1. Sebagaimana dahulu di tengah-tengah umat Elohim muncul nabi-nabi palsu, demikian juga sekarang di tengah-tengah kalian akan datang pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajar-pengajaran sesat yang membinasakan. Itulah dia, membinasakan. Kenapa dia bisa binasa? Siapa yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya, apakah Paulus menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Tidak, dia tidak menghilangkan. Alasannya begini. Wow. Paulus mengajarkan di dalam Roma 6 nomor 14. Apa kata dia? Hah? Apa kata dia di sana? Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Hei, Paulus itu menghilangkan semua hukum Taurat. Jadi barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang terkecil, binasa. Itulah yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan dia. Dialah yang membinasakan itu. Untung saja yang menjadi pengikut Paulus itu orang-orang non-Yahudi. Untung saja. Untung orang-orang Yahudi nggak percaya kepada si gondrong Paulus ini. Untung saja. Untung saja orang-orang Goyim, Abu Dasolah, Sora yang percaya kemudian kepadanya. Untung orang-orang Yahudi dan orang Arab tidak percaya kepada si gondrong. Ayo. Saya ulang lagi. Apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Dia tidak menghilangkan hukum Taurat yang paling kecil sekalipun. Tetapi dia justru Kolose 2:16, jangan lagi kau mau diatur tentang makanan-makanan, minuman-minuman dan hari raya. Jangan. Bahkan kalau Anda melihat Roma 6 nomor 14 itu tadi, apa yang dikatakan oleh dia? Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Jangan Anda menyembunyikan sesuatu yang sudah sangat jelas. Ya, akui aja bahwa kalian adalah pengikut sang pembinasa si gondrong. Udah, cukup. Terakhir ya Bang Juma. Nah, mengapa saya katakan bahwa Paulus tidak meniadakan hukum Taurat? Karena ada ayat yang lain mengatakan hukum Taurat itu kudus. Nah, sekarang Filipi 3 ya, sebentar. Ya, lanjut. Filipi 3:9 mengatakan begini Bang Juma. Dan berada dalam dia, jadi karena Yesus ya, dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi meneguhkannya.
Dan kehidupan Yesus 100% diatur berdasarkan hukum Taurat. Dan dia 100% melaksanakan segala tuntutan hukum Taurat. Nah, ayat 9. Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan kepada Kristus kan? Sebentar, saya jawab. Sebentar. Artinya begini Bang Juma. Artinya sekarang yang tadinya Paulus mengandalkan kesalehannya, ketaatannya karena melakukan hukum Taurat, sekarang tidak. Tapi kebenaran Yesus yang 100% taat kepada hukum Taurat itu dipakaikan kepada dia. Makanya dia bilang, makanya di ayat 9 dikatakan, berada dalam dia, berada dalam Yesus, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Tapi kenapa? Karena kebenaran Yesus itu mentaati hukum Taurat. Mana ada begitu dalilnya? Iya, sama seperti Imam Besar Yosua. Ngaco, minta ampun ngacoknya, Masya Allah, sampai segitunya, jangan kayak gitulah. Anda kalau jeli melihat data, tunggu, gantian kita. Itu Anda kalau melihat data dalam Filipi nomor 6, coba bagaimana dustanya Paulus di situ. Anda terpampang dengan nyata kebohongannya. Apakah Anda sadar? Dia mengatakan, aku tidak bercacat di dalam mentaati hukum Taurat. Menganiaya dan membunuh itu apakah melanggar Taurat atau tidak? Melanggar tidak? Melanggar. Kenapa dia mengatakan tidak bercacat? Dusta. Karena pembohong dia. boleh. Pendusta itu. Dalam kegiatanku menganiaya murid Yesus dan dalam ketaatanku kepada hukum Taurat aku tidak bercacat. Pret. Kalau dia menganiaya murid Yesus, dia sudah tidak menjalankan Taurat dengan benar. Karena di dalam Taurat dilarang menganiaya, dilarang menyakiti, dilarang mengambil hak orang lain, dilarang membunuh. Kok dia sudah melakukan hal-hal semua itu, tapi dia mengatakan aku tidak bercacat. Masih mau percaya kepada si gondrong, masih mau. Udah jelas nyata kayak gitu masih mau disesatkan sama dia. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya, masih mau dijerat sama dia. Baik, saya jawab ya. Silakan. Begini Bang Juma. Di Filipi 3 ayat 6 dikatakan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Apa artinya? Cacat dong. Sebentar. Dia tidak bercacat dalam standar agama Farisi. Dia tidak bercacat dalam standar agama secara lahiriah. Dia tidak bercacat dalam standar agama Sanhedrin. Ketika Paulus mengatakan ia tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat, ia sedang berbicara tentang standar keagamaan kemanusiaannya atau kepatuhannya sebagai seorang individu. Berarti dia bohong. Dia nggak bohong. Artinya begini. Bohong itu. Sebentar. Karena menganiaya murid Tuhan itu adalah sesuatu yang melanggar hukum Taurat. Boleh nggak membunuh menurut Taurat? Menurut Yesus tidak boleh. Ketika kamu marah pada seseorang, kamu sedang apa? Menurut Taurat boleh nggak membunuh? Karena Yesus, sebentar. Karena menurut tafsir Yesus, baik, sebentar. Menurut Sanhedrin itu tidak melanggar hukum Taurat. Makanya dia bilang, aku tidak bercacat dalam apa mentaati hukum Taurat. Menurut Taurat bukan menurut Sanhedrin. Dalam Matius 5, sebentar. Menurut Sanhedrin, membunuh itu tidak itu memenuhi hukum Taurat. Karena itu adalah bagian dari iman mereka. Tetapi kalau menurut Yesus, ketika kamu marah, kamu sedang membunuh. Jadi dia mengatakan secara lahiriah, secara Farisi, dia tidak bercacat. Tetapi di hadapan Yesus, dia bercacat. Apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil?
Secara Islami, jawabannya adalah iya. Paulus dianggap sebagai tokoh yang meniadakan keberlakuan hukum Taurat secara praktis. Pandangan Islam melihat hal ini sebagai penyimpangan terhadap risalah asli Nabi Isa alaihi salam. Islam datang kemudian melalui Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikan esensi ketauhidan dan menetapkan syariat baru yang menyempurnakan serta mengganti hukum-hukum sebelumnya yang telah diubah oleh tangan manusia. Mana ukuran Yesus? Dalam ketaatanku menjalankan hukum Taurat, bukan hukum Sanhedrin, kan Taurat. Dalam menjalankan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Anda baca Kisah Para Rasul 1, bagaimana Paulus membunuh. Membunuh itu sudah melanggar Taurat, berarti dia cacat. Jangan Anda paksakan diri Anda untuk mempermalukan diri Anda sendiri. Paulus itu menjerat Anda dengan tipu daya. Dia menipu dengan mengatakan dia tidak bercacat, padahal dia pembunuh. Bagaimana? Keluaran 20. Jangan kau membunuh. Kalau melanggar berarti kau melanggar Torah. Kisah Para Rasul 9:1 dan seterusnya. Paulus membunuh, menganiaya dan membunuh murid-murid Yesus. Habis itu dia berkhutbah. Aku tidak bercacat loh dalam menjalankan Taurat. Si gondrong memang tak ada duanya dalam hal tipu daya. Ayo, coba Anda hantam, coba Anda akurkan. Kasih akur dulu Yesus dengan Paulus. Matius 5:19 dengan Galatia 2:16. Kasih akur coba. Bisa enggak? Bisa enggak duduk mereka bersama tuh? Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Namun sebaliknya, barang siapa yang menjalankan hukum Taurat segala perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat tertinggi di surga. Bisa nggak duduk bersama dengan Paulus dalam ajarannya? Paulus lantas mengatakan, tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Yesus mengatakan, orang yang menjalankan Taurat tempatnya dalam surga yang paling tertinggi. Paulus membantah lagi, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Yesus mengatakan, tunggu dulu. Barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang ini, dia menempati surga tertinggi. Tidak ada orang. Nah, Anda jadi pengikutnya siapa nih? Anda pro kemana? Yesus atau Paulus? Dua-duanya. Iya. Kenapa dua-duanya? Karena begini. Begini. Allahu Akbar. Ya udah lanjut. Ya, lanjut. Karena begini, Bang. Allahu Akbar. Karena begini. Yang seperti yang dia terangkan tentang kegiatan jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Makanya dalam Kisah 8 ayat 3 dikatakan begini. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Itu tidak cacat. Iya, dalam 22 ayat 4 ya. Kemudian dalam ayat 26 ayat 10, kisah 26 ayat 10. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Nah, jadi dia mengatakan bahwa secara lahir ya, secara Farisi dia tidak bercacat. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, seperti kata Yesus, ketika kamu marah, kamu sedang membunuh. Nah, disitulah dia sadar bahwa kesalehannya dia itu adalah sampah. Dan itu semua dianggap rugi. Lompat lagi. Tadi dia mengatakan dalam ketaatanku menjalankan Torah, aku tidak bercacat, tuyul. Kenapa Anda loncat-loncat? Fokus. Dalam ketaatanku menjalankan hukum, aku tidak bercacat. Gimana Anda membaca Kisah Para Rasul 8, Kisah Para Rasul 9, dia mengatakan dia membunuh. Anda mengatakan tidak cacat. Hancur Anda ini. Pembinasa keji itu mengajarkan ajaran yang membinasakan. Anda nggak sadar gitu loh. Anda nggak sadar.
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Dia pakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Makanya Islam datang meluruskan ajaran Yesus itu yang telah disesatkan oleh si gondrong. Oke, terakhir Bang Juma, terakhir ya. Silakan. Ya, terakhir. Nah, dia mengatakan bahwa ketaatannya terhadap hukum Taurat itu tidak bercacat. Nah, tapi begitu dia melihat standar manusianya itu di 1 Timotius 1 ayat 15 dia katakan begini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi ketika dia melihat Kristus, dia melihat bahwa ketaatannya itu justru membuat dia adalah manusia paling berdosa. Kemudian ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Makanya dia merasakan bahwa karena kebenaran Kristuslah dipakaikan kepada dia, itulah menjadi kebenaran karena ketaatan kepada Yesus. Bukan lagi ketaatan karena apa? Dia menjalankan ritual-ritual hukum Taurat. Itulah. Terima kasih Bang Juma. Tuhan Yesus memberkati. Oh ambe apra disangat tebong ini ya. Halo Bang Ari. Iya, halo, selamat malam. Malam. Apakah Anda masih ada di sana? Oh, Mama masih ada kawan kita ini. Halo. Halo juga. Waduh. Temanya nggak diganti nih. Nggak ganti tema ini. Iya. Nggak ganti tema. Iya, masih yang tadi. Saya belum ini. Saya masih mau anak teman-teman belajar tentang pengajar palsu ini, Bang. Pengajar nabi palsu ya. Iya. Kan kalau nabi palsu gawat. Kalau nabi palsu zaman sekarang, kalau di Islam siapa Pak? Luga Tambunan, Palzong. Itu nabi palsu. Gitu ya. Iya. Loh, dari tadi siang loh ini bajunya dipakai dan diganti-ganti. Tuh. Iya kan? Ini dua Bang. Aku belinya 2. Sebenarnya aku juga. Belum ganti baju. Itu kan dari tadi siang juga kan. Tapi aku sudah ganti. Cuma warnanya aja yang sama. Oh gitu ya. Iya bagus. Warnanya aja yang sama sudah diganti. Sekali beli baju satu lusin yang kembar gitu ya. Langsung satu pak. Langsung ditimbang. Iya. Gimana? Kita bahas apa ini? Tema atau mau bahas yang lain? Aku mau nanya terus apa kalau yang memberi nama Allah itu siapa ya Bang? Yang memberi nama Allah ya. Itu nama yang tidak berawal dan tidak berakhir. Yang memberikan nama itu kepada kita maksudnya. Iya, enggak yang pertama kali kan Tuhan kan memberi namanya ke Nabi kan dibilang ini namaku. Iya. Jadi ayatnya di mana di Al-Qur'an kalau nama Tuhan itu Allah begitu. Yang memberi nama Allah itu siapa? Apakah Tuhan atau Nabi begitu? Allah itu sendiri yang menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihi salam, innani anallah la ilaha illa ana. Wahai Musa, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Gitu Bang. Tapi kan waktu Nabi Musa naik ke Gunung Sinai kan bukan nama Allah yang dikasih. Dalam nama Yahweh Bang. Bang, aku tanya dulu. Kalau Nabi Musa di Islam itu
orang Israel atau orang Arab? Israel, Bani Yakub. Bani Yakub kan? Iya. Ya, mereka kan bahasa Ibrani baru. Kalau di Kristen bang, yang 10 hukum Taurat itu dalam bahasa Ibrani dia. Apa Baru itu? tidak ada nama Allah di situ. Ada yang nama Yahweh. Oh, Yot-Heh-Vaveh itu bukan nama, itu gelar. Iya, tidak ada dia nama Allah di situ. Itu gelar. Itu nama bang. Itu gelar. Yot-Heh-Vaveh itu adalah rangkuman dari sifat Tuhan. Yot-Heh-Vaveh itu rangkuman dari sifat Tuhan. Dia yang dahulu, dia yang sekarang, alias Sang yang Maha Kekal. Yot-Heh-Vaveh. Yahwahu. Ya, tetragramaton YHWH dibaca ya. Ya, Telegram. Tetragramaton. Oh, tetraton. Tetragramaton. Tetra anak nape ya tanta. Tetragramaton YHWH. Iya, Tetaira anak nape ya tante. Kok bisa sih bang nama Allah padahal emang Nabi Musa bisa bahasa Arab bang. Nabi Musa kan tidak bisa bahasa Arab. Iya. Adanya bisanya Allah itu bukan Ibrani. bahasa. Allah itu nama, bukan bahasa. Kayak Zuma. Zuma itu bukan bahasa. Zuma itu nama. Allah itu bukan bahasa. Jadi di mana-mana Allah itu Allah. Di Jepang Allah, di mana-mana Allah. Zuma ketika ke Jepang Zuma, ketika ke Amerika Zuma. Masa ketika ke Jepang dia berubah menjadi Zumbing? Iya. Tidak berubah, tapi Yahweh juga itu begitu bang. Yahweh itu Yot-Heh-Vaveh itu gelar. Oh, gelar. Masa sih berarti nama Tuhan orang Israel. Jadi orang Israel nggak punya nama dong kalau begitu. Yes. Itu gelar suci. Yot-Heh-Vaveh itu gelar suci kepada Dia yang Maha Kekal. Yahuwah. Jadi nama orang Yahudi nggak punya nama Tuhan. Cuma ada gelar. Mereka menyebutnya dengan sebutan Hashem atau Adonai. Yot-Heh-Vaveh itu sifat, bukan nama. Kan sudah dikatakan dalam kitabnya mereka, aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi aku tidak menyatakan namaku, belum menyatakan namaku kepada mereka. Oh iya, enggak kalau setahu saya bang, kalau Hashem, Adonai, Elohim itu gelar semua, tapi kalau Yahweh itu nama bang. Bukan Yahweh, apalagi Yahweh. Yahweh itu ajaran mesianik yang lahir 200 tahun lalu. Orang Yahudi tidak mengenal Yahweh. Itu mesianik yang mengajarkan Yahweh itu. Itu Yahweh itu. Nama itu kan nama itu kan ada di kitab Tanakh. Coba. Enggak ada. Yang di kitab Tanakh itu Yehovah. Bukan Yahweh. Yahweh itu nama dewa orang Mesir. Itu dipopulerkan di Indonesia oleh sekte mesianik dari Kristen. Yahweh itu memang banyak sih, bahkan ada yang bilang itu nama dewa bulan begitu. Yes, orang Mesir kuno punya. tapi ceritanya begini bang. Nama Yahweh itu adalah nama Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan bahkan terus kalau itu nama, kalau di Kristen bang, kalau itu nama Bung, kenapa di Septuaginta nama itu nggak ada muncul? Nah, nama itu tidak ada di Septuaginta karena dirubah oleh penerjemah. Kenapa namanya nggak boleh dirubah? Nama itu nggak boleh berubah. Meskipun itulah, jadi yang salah siapa? Masa yang salah penerjemah lah yang salah. Masa kan memang itu bukan nama, itu gelar. Yang disebut nama itu seperti Basok Bolong,
Basok bolong. Basok bolong atau lasok bolong itu nama orang. Lasok bolong, ambek nalau, lasok ambek nalai. Iya toh? Nah, terus kalau dibilang ambek nalasok, jangan pula diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bapaknya penis. Gak boleh. Nama gak boleh diterjemahkan. Itu iya makanya. Jangankan diterjemahkan, diganti-ganti juga nggak boleh. Nggak boleh makanya. Tapi karena Yod-Heh-Vav-He itu bukan nama tapi hanya gelar, maka bisa diterjemahkan ke dalam Septuaginta, dialihbahasakan menjadi Theos. Karena memang bukan nama. Seperti Theos itu bukan nama, itu gelar. Iya, tapi terhadap dewa. Tapi kalau menurut orang Yahudi, kenapa orang Yahudi? Nggak boleh nama itu diterjemahkan. Ari langsung mas Ari penis. Nggak boleh. Tak nabelai. Jadi bagaimana itu bingung? Ada yang bilang nama Yahweh itu nama dewa, ada juga yang memang Yahweh nama Allah itu. Yahweh itu sekali lagi itu nama dewa. Kalau ada juga yang bilang Allah itu nama dewa, kalau menurut Bang Suma bagaimana? Ya nggak ada nama Allah dewa itu di mana dalilnya, nggak ada. Itu tuduhan. Pak, Bang Suma pernah baca buku Passing Oper nggak? Nah itu ditulis, Islam loh. Itu ditulis kapan? Itu baru-baru ditulis terkait dengan dewa bulan. Buku Passing Oper melintas agama-agama di Indonesia. Dan banyak buku-buku karangan Islam. Di mana ada orang menyembah kemudian Allah dan ditujukan kepada dewa bulan itu di mana? Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Al-Uzza, iya. Ya beda. Beda dong. Enggak Bang, kalau menurut sejarah saya tahu, kalau menurut Bang Suma yang pertama kali pakai nama Allah itu Kristen apa Islam? Ya Islam yang dong. Islam ya. Oh, kalau menurut Bang Suma Islam. Oh iyalah. Tapi kalau menurut Miron bukan, Bang. Siapa? Menurut saya juga bukan. Coba kitab yang dibawa kalau sejarahnya oleh begini, Bang. Silakan. Kalau menurut sejarahnya Allah itu pertama kali dipakai oleh orang Kristen Arab. Hah? Mulai abad pertama. Dipakai oleh Kristen Arab, baru diadopsi lagi oleh orang Islam. Orang Islam adopsi. Orang Arab, orang Kristen Arab itu mengambil kata Allah itu apa dasarnya? Orang Kristen Arab mengambil kata Allah itu diambil dari salah satu dari 360 dewa orang Arab Yunani kuno zaman jahiliyah. Oke. Di mana? Salah satu nama dewa dari 360. Iya, apa nama dewanya? Dewa Arab zaman jahiliyah. Ada Al-Lata, Al-Husa, Al-Huma, pokoknya ada al-alnya semua deh. Besoknya gue tunggu alkohol, alpukat. Iya begitu. Baru kan Islam kan Bang datangnya pada abad ke-7. Nah, Kristen Arab sudah pakai Allah ini pada abad pertama, Bang. Jadi Islamnya yang adopsi nama Allah begitu kalau menurut sejarahnya, Bang. Itu diadopsi Islam itu nama Allah. Iya. Jadi Kristen yang duluan pakai Kristen Arab. Terus tahun berapa kitabnya orang Kristen di bahasa Arab kan? Tahun berapa? Abad keberapa? Saya kurang tahu itu, Bang. Nanti saya lihat di Google deh. Abad ke-9. Oh, abad ke-9 ya. Islam datang abad ke-7. Iya. Duluan mana abad ke-7 dengan abad 9? Ya duluan 7 lah. Nah, itu tahu. Sahabat Marsias itu tahu.
Jadi menurut Islam, agama Katolik tidak ada di Injil karena Nabi Isa alaihi salam mengajarkan ketauhidan. Sedangkan istilah dan institusi Katolik adalah produk sejarah manusia yang muncul lama setelah masa kenabian berakhir. Bagi umat Islam, alasan Paulus mencerca atau merendahkan Taurat dalam Filipi 3 nomor 8 adalah bagian dari strateginya untuk mendirikan agama baru yang universal dengan cara menghapus batasan-batasan hukum Yahudi. Islam juga meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salam sendiri adalah seorang yang taat Taurat hingga akhir hayatnya, dan menganggap pandangan Paulus dalam Filipi tersebut sebagai pemikiran pribadi yang tidak berasal dari wahyu asli yang diterima oleh Nabi Isa alaihi salam. Iya. Nah, kira-kira orang Arab menyebut sebutan Allah ini untuk apa? Untuk dewa atau untuk Tuhan pencipta langit dan bumi? Ya, untuk pencipta langit dan bumi mereka lah. Tapi kalau kalau menurut kami Bang, kalau orang Islam memakai nama Allah dari hasil adopsi ya terserah. Tidak ada yang maksa gitu kan, terserah. Kok jadi dibalik? Kok kami